Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Demir Pasha dengan NIM 2210211095. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari patofisiologi bagi blok EMS case 1 yaitu diabetes insipidus sentral. Di mana didapatkan itu adalah seorang laki-laki yang berusia 21 tahun. Dia datang dengan gejalanya sering kencing dan juga haus sejak 7 hari yang lalu. Nah, setelah dilakukan anamnesis dan juga didiagnosis, itu diagnosisnya adalah diabetes insipidus sentral. Nah, dari anamnesis yang sudah didapatkan itu terdapat beberapa faktor risiko. Yang pertama, dia tuh ternyata mengalami jatuh dari ketinggian 3 meter, di mana kepalanya itu langsung membentur tanah yang bisa menyebabkan traumatic brain injury. Jadi adanya trauma kepala yang menyebabkan adanya kerusakan di sekitar kepala atau di sekitar otak. Nah, karena traumatic brain injury segini ini bisa menyebabkan kerusakan di bagian hipotalamus pituitary axis atau adanya disfungsi. Jadi antara hipotalamus, terus juga ada infundibulum yang menghubungkan antara hipotalamus dan juga pituitary dan juga kelenjar pituitary itu sendiri. Adanya gangguan. Nah, karena itulah terjadilah pertama adanya gangguan hipofisis anterior yang menyebabkan disregulasi transport dopamin. Nah, dopamin sendiri itu merupakan inhibitor dari salah satu hormon itu prolaktin. Yang mana dopamin itu dibentuk di hipotalamus. Jadi hipotalamus ini nanti akan mensekresikan dopamin dan akan dikeluarkan ke hipofisis anterior untuk menurunkan prolaktin. Namun karena tidak ada dopamin sendiri atau disregulasi, jadi susah untuk kesananya atau dopamin tidak bisa bergerak ke sana, akhirnya menyebabkan prolaktinnya meningkat. Lalu ada juga gangguan hipofisis posterior. Nah, di bagian hipofisis posterior sendiri ini berfungsi untuk mengeluarkan mensekresikan hormon ADH dan juga oksitosin. Nah, pada MRI-nya itu didapatkan tidak tampak hiperintensitas neurohipofisis pada daerah posterior kelenjar hipofisis. Neurohipofisis itu merupakan hipofisis posterior. Nah, normalnya itu akan terdapat hiperintensitas atau bright spot pada daerah posterior karena adanya aktivitas dari ADH. Namun karena di sini tidak tampak, berarti adanya gangguan nih di bagian ADH-nya yang menyebabkan adanya pelepasan ADH yang terganggu. Jadi ADH tidak bisa dikeluarkan ke hipofisis posterior dari hipofisis posterior, menyebabkanlah terjadi defisiensi ADH. Nah, defisiensi ADH sendiri akhirnya menyebabkan diagnosis diabetes insipidus sentral. Ini untuk diagnosisnya. Nah, diabetes insipidus sentral ini kan ada hubungan sama ADH. Jadi ADH sendiri kan berfungsi untuk mereabsorpsi air dan juga elektrolit lain di tubulus distal dan juga colligentes. Jadi nanti kalau misalnya kita kekurangan air atau volume dalam tubuh, itu bisa dinaikkan oleh ADH. Namun karena ada defisiensi ADH sendiri, akhirnya gangguan lah reabsorpsinya. Jadi reabsorpsinya tidak ada, malah airnya akan keluar. Jadi terjadilah ekskresi berlebihan dalam urin yang menyebabkan gejala pada pasien itu adanya poliuri atau sering BAK buang air kecil bahkan sampai 10 liter per harinya. Itu sudah sangat tinggi. Nah, lalu karena tadi ekskresi yang berlebihan tadi jadi dia kencing terus, akhirnya menyebabkan volume tubuh itu akan semakin menurun karena dikeluarkan terus, yang menyebabkan konsentrasi zat terlarutnya meningkat karena kan rasionya itu harusnya misalnya normal, tapi karena cairannya semakin menurun, akhirnya konsentrasinya akan semakin lebih tinggi kan rasionya. Akhirnya menyebabkan lebih terlarut lah. Akhirnya menyebabkan hiperosmolar. Jadi osmolaritasnya itu meningkat. Akhirnya hiperosmolar. Nah, dari hiperosmolar ini menyebabkan ada hiperalbuminemia, hipernatremia, hiperkalsiemia dan juga uremia. Karena tadi bisa jadi ini karena kekurangannya cairan akhirnya terlihatnya tinggi gitu. Lalu karena ada hiperosmolar sendiri ini akan ada sinyal ke osmoreseptor di hipotalamus untuk osmolaritasnya. Karena tinggi, itu dia akan merangsang pusat haus dalam hipotalamus. Kenapa? Karena kalau osmoreseptor diaktifkan berarti ini kayaknya kekurangan volume tubuh. Jadi volume tubuhnya kurang, akhirnya disuruh dinaikannya dengan cara apa? Minum. Jadi terjadilah polidipsi. Jadi minum terus untuk pasiennya. Lalu ini volume urinnya itu akan semakin meningkat. Kenapa? Tadi keluarnya banyak dan yang menyebabkan konsentrasinya juga ikut menurun karena rasio cairannya itu lebih tinggi dibanding dengan zat terlarutnya. Akhirnya terjadi hipoosmolar dari urin, menyebabkan
berat jenis urin itu akan semakin menurun pada lab darah. Itu untuk patofisiologi dari diabetes insipidus sentral. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu bisa diberikan desmopressin asetat intranasal. Kenapa desmopressin? Nah, desmopressin ini merupakan sintetik ADH. Jadi dia sama, cara kerjanya sama seperti ADH yang bisa diberikan secara intranasal ataupun IV dengan dosisnya itu 10 mikrogram. Nah, jadi karena dia merupakan sintetik ADH, akhirnya fungsinya akan sama, yaitu akan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan juga Colli-Gentes. Akhirnya, kalau misalnya dikasih desmopressin tadi 10 mikrogram, akhirnya akan meningkatkan reabsorpsi. Jadi volume tubuh akan semakin meningkat. Gitu. Dan juga osmolaritas di urinnya juga akan semakin meningkat karena tadi kan dia hipoosmolar. Jadi osmolaritasnya turun. Akhirnya karena airnya dinaikin lagi, airnya diambil direabsorpsi, akhirnya osmolaritas urinnya akan semakin meningkat. Gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.